Baik, saya Angelus Maliki Fau dari kelas 4A akan menjawab UAS dari mata kuliah OMP. Soal yang pertama adalah motivasi kerja. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang dalam bekerja untuk melakukan pekerjaan dengan segala upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun faktor-faktor mempengaruhi motivasi kerja antara lain pencapaian dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan berdasarkan pada tujuan dan sasarannya, penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasarannya, sifat dan ruang lingkup pekerjaan, adanya peningkatan tanggung jawab, supervisi, hubungan antar perseorangan, kondisi kerja, gaji, status, keamanan, serta keamanan kerja. Nah, kesimpulan, dalam suatu perusahaan sebaiknya terdapat motivasi kerja untuk para karyawan. Motivasi kerja ini dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Turunnya semangat kerja seorang karyawan merupakan hal yang wajar dan normal, namun tidak mungkin dengan memahami motivasi kerja akan membantu performa dan kinerja karyawan ke depannya. Dalam suatu perusahaan sebaiknya terdapat motivasi kerja untuk dapat karyawannya untuk mencapai suatu tujuan di perusahaan. Turunnya semangat kerja seorang karyawan merupakan hal yang wajar dan normal, namun tidak mungkin dengan memahami motivasi kerja akan membantu performa dan kinerja karyawan ke depannya. Manajer konflik. Manajer konflik adalah suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang dalam rangka pengendalian situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi di antara beberapa pihak. Manfaat manajemen konflik di perusahaan antara lain, yang pertama, evaluasi sistem. Organisasi tidak dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem jika tidak terjadi konflik di dalamnya. Dengan adanya konflik, maka organisasi akan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau perlu perbaikan. Penanganan manajemen konflik yang tidak baik akan meningkatkan dan mengembang kompetensi sebuah organisasi, khususnya dalam hal kompetensi non-teknis. Dengan strategi manajemen konflik yang tepat, maka kemampuan organisasi dalam menangani konflik internal akan semakin kuat. Tipe manajemen konflik: avoiding, accommodating, compromising, competing, collaborating, dan collaboration. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, atau baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Tujuan perilaku keorganisasian adalah memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi, mengendalikan perilaku, eksplanasi atau penyelesaian berbagai peristiwa, dan yang terakhir, pengendalian. Konsep dasar perilaku keorganisasian. Setiap bidang ilmu memiliki landasan filosofi seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Demikian pula dengan perilaku organisasi yang notabene melibatkan manusia. Perilaku organisasi akan bersangkut paut dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan organisasi. Manajemen stres. Secara sederhana, manajemen stres adalah teknik atau cara penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres seseorang, terutama stres kronis. Tujuan manajemen stres dalam organisasi adalah mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara berkeseluruhan, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk, memulihkan individu atau organisasi dari stres. Kesimpulan, manajemen stres dapat dilakukan dengan membuat perubahan dalam hidup seorang jika berada dalam tekanan yang terus-menerus. Misalnya mencegah stres dengan melakukan perawatan diri dan relaksasi, dan mengelola respon terhadap situasi stres saat itu benar-benar terjadi. Nah, itulah ulasan tentang manajemen stres dan tips-tips manajemen stres dalam lingkungan kerja. Dengan cara tersebut diharapkan dapat mengatasi tekanan atau beban kerja seseorang. Pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan adalah upaya seorang mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien. Tujuan pengambilan keputusan ini ada dua. Tujuan bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Dan yang kedua adalah tujuan bersifat ganda. Sementara ditinjau dari tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah. Faktor yang menyebabkan pengambilan keputusan adalah overcandidation bias, overcoring bias, confirmation bias, availability bias, escalation of commitment, randomness error, risk aversion, Hayes bias. Manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang yang dalam mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Tujuan manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, peralatan, bahan mentah, atau faktor produksi yang bisa dijadikan produk yang jasa lazim diperdagangkan. Karakteristik manajemen operasional ditunjukkan untuk memproduksi barang dan jasa terdapat kegiatan yang melibatkan proses transformasi, mekanisme kontrol pengoperasian.